Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Hadrian Isami, bisa dipanggil Fadil. Saya mahasiswa semester 8, program studi Teknik Komputer Universitas Diponegoro. Sejauh ini dari perkuliahan yang saya ikuti, dari peminatan teknik komputer sendiri, yaitu dari software, embedded system, jaringan hingga multimedia, saya punya ketertarikan lebih di bidang software. Selain dari perkuliahan, saya juga aktif organisasi untuk bisa menemukan apa kiranya peran dan kontribusi yang bisa saya berikan di lingkungan sekitar saya. Dari situ saya merefleksikan, saya percaya bahwa teknologi seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Mungkin dengan membantu otomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya manual, kemudian membantu proses pemilihan atau penentuan keputusan berdasarkan data yang objektif, dan lainnya. Nah, karena itu, saya punya motivasi besar untuk bisa ikut di program internship ini, khususnya di bidang data, processing, dan visualisasi, karena saya ingin bisa berkontribusi dan belajar khususnya terkait dengan bagaimana data itu diolah, bagaimana data itu dimanfaatkan, bagaimana kita bisa memanfaatkan data untuk bisa meningkatkan atau menjawab kebutuhan kita. Karena pentingnya internship ini, saya sungguh-sungguh untuk nantinya mengikuti program ini dengan baik, dengan belajar dengan baik, berkolaborasi, dan juga bisa memberikan manfaat kembali ke program ini. Saat ini saya sebagai mahasiswa semester akhir memiliki kesibukan untuk menyelesaikan tugas akhir saya, yang sebenarnya sudah dimulai dari bulan Oktober tahun lalu, dan saat ini saya targetkan untuk bisa selesai di awal bulan Februari. Saya juga masih aktif untuk menyempatkan diri berolahraga dan menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang ada di lingkungan kuliah. Salah satu program yang menurut saya, atau proyek yang menurut saya cukup berkesan, saat itu saya masih di semester 4, saya ikut program MBKM di Bangkit Academy tahun 2023 batch 2. Saya saat itu sebagai machine learning cohort, saya belajar pertama kali terkait data dan machine learning. Dari tanggal 14 Agustus hingga 31 Desember 2023, saya cukup banyak belajar melalui course-course yang disediakan, dan kemudian saya coba implementasikan di capstone-nya. Saat itu yang kami angkat untuk berusaha menjawab masalah terkait salah jurusan, karena data dari ICCN 2017 menunjukkan bahwa 87% mahasiswa ada ketidaksesuaian antara jurusan dengan pekerjaannya. Itu merupakan salah satu peran yang bisa dilakukan teknologi untuk membantu kehidupan manusia. Saat itu saya sebagai machine learning, saya mengembangkan sebuah model prediksi untuk menentukan 3 kategori jurusan, yaitu art, science, dan teknologi. Science, architecture, dan teknologi berdasarkan tipe kepribadian TIASEC. Tahapan pekerjaannya, kami bertiga saat itu machine learning memulai dengan mencari atau meriset apa itu tipe kepribadian TIASEC. Lalu kemudian kami cari dataset hasil survei TIASEC itu, dan kendala di awal kami mendapati bahwa dataset yang kami dapat itu masih kotor, masih banyak redundansi data, masih banyak kolom yang tidak digunakan, masih belum bisa diolah lebih lanjut. Kemudian saat itu solusi yang kami berikan, kami membuat pre-processing menggunakan Python dengan library Pandas untuk bisa membersihkan dan memvalidasi dataset tersebut. Dari dataset yang sebelumnya masih kotor itu, kemudian kami buat bersih dan terstandarisasi, sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan untuk membuat model prediksi. Kami gunakan untuk melakukan train dan pengujian. Pada saat pengembangan model, kami memanfaatkan TensorFlow untuk membuat model dengan arsitektur neural network. Di situ juga sebenarnya ada kendala. Salah satunya pada saat pembuatan awal, akurasi model tidak sesuai dengan harapan yang kami pikirkan gitu. Saat itu mungkin karena data yang kami ambil juga mungkin tidak sepenuhnya representatif, pada akhirnya kami memberikan solusi dengan melakukan fine tuning pada modelnya dengan menyesuaikan learning rate-nya dan kemudian menambahkan dropout layer, sehingga kami upayakan untuk bisa mengurangi overfitting data tadi, karena ternyata ketidakakuratan itu disebabkan karena performa modelnya tidak baik, karena saat itu ternyata ada overfitting data. Kemudian model tersebut kami uji lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang kami harapkan. Dan alhamdulillah pada saat itu
hasil yang kami dapat mulai dari dataset yang kotor kemudian menjadi bersih bisa dimanfaatkan untuk membuat model, dan model tersebut juga bisa akhirnya dideploy menggunakan Flash API yang kemudian diintegrasikan ke mobile application sehingga aplikasinya bisa berjalan. Aplikasi yang bisa memberikan rekomendasi jurusan, kategori jurusan lebih tepatnya, dari 3 kategori yaitu Science, Art, Literature, dan Teknologi berdasarkan tipe data, berdasarkan tipe kepribadian Riasek. Dari pengalaman ini saya cukup banyak belajar terkait data ya khususnya. Saya gunakan Google Sheet, Excel, dan lainnya untuk pengolahan data secara sederhana. Saya cukup, mungkin kalau dari skor saya bisa bilang punya kapasitas mungkin 8. Kemudian saya menggunakan Visual Studio Code, Jupyter Notebook, Google Colab, Jetstream, PyCharm. Saya eksplorasi tools-tools tersebut sebagai IDE-nya. Dan saya juga cukup percaya diri. Saya mungkin bisa katakan punya skor 8 di tools tersebut. Kemudian saya juga pertama kali belajar bahasa Python saat itu. Saya gunakan beberapa libraries mulai dari NumPy, saya belajar Matplotlib untuk visualisasi datanya, dan saat itu ya alhamdulillah saya bisa mengerti bagaimana dan mengoperasikan tools-tools tersebut. Kurang lebih dari pengalaman tersebut saya bisa katakan saya memiliki cukup keahlian di bidang data secara dasar, dan tentu masih memerlukan pembelajaran lebih lanjut untuk bisa memahami lebih detail terkait bidang ini, sehingga mungkin apabila ada kesempatan saya ingin terus bisa mengembangkan kapasitas diri saya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.